Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Saya akan menceritakan tentang diterpa rasa bosan. Hari libur semester telah tiba. Melihat suasana terkekang dan menakutkan ini membuatku tak bisa menghabiskan waktu libur di luar rumah. Suasana ini hadir karena adanya pandemi virus COVID-19. Ya, COVID, siapa yang tak mengenalnya? Seluruh dunia telah menyapa kehadiran dirinya. Ia virus yang tak terlihat dan mematikan. Sudah berjalan kurang lebih 1 tahun pandemi COVID hadir. Dan sudah kedua kalinya libur semester ku terus diam di rumah. Banyak keluh kesah yang kulontarkan dari mulutku. Rasanya seperti hidup di bumi yang tak ada penghuninya, sunyi dan sepi yang kulalui setiap hari. Sudah terlalu lama aku diam di rumah, ditambah PPKM yang diperpanjang ini membuatku jenuh. Hati dan pikiranku terus bertarung, memikirkan apa yang harus kulakukan sekarang. Aku tidak boleh berlarut-larut dalam kebosanan ini. Aku harus produktif, walaupun hanya di rumah aja. Aku terus memikirkan cara bagaimana aku bisa menghabiskan waktu luangku dengan hal yang berguna. Di sore hari, ketika matahari mulai menenggelamkan sinarnya, aku pergi ke suatu tempat, yaitu di tepi pantai. Tempat biasa yang sering ku datangi bersama udara segar. Aku mulai termenung memikirkan cara untuk aku bisa melangkah dan menghabiskan waktu liburku dengan hal yang berguna. Hampir 1 jam aku termenung sendiri dengan menatap air laut yang tenang. Hingga akhirnya aku dihampiri dengan sosok laki-laki paruh baya, mengenakan pakaian yang kumal dan bau badan yang menyengat. Aku terdiam dan berkata dalam hati, siapa dia? Jangan-jangan orang gila. Pikirku, laki-laki itu dengan wajah lelah duduk di sebelahku. Aku tak menyapa. Kupikir dia tak mau bicara, tapi tak disangka ternyata dia ramah denganku. Atau menyapaku. Permisi nak, sedang apa kau sendirian di sini? Tanya laki-laki paruh baya itu dengan senyum lebar. Iya pak, saya hanya duduk di sini sambil menikmati indahnya matahari terbenam. Jawabku dengan nada santai. Oh begitu, boleh saya duduk di sini nak? Tanyanya. Ya tentu boleh, ujarku. Sudah cukup lama aku dan laki-laki paruh baya itu duduk di batu besar sambil melihat lautan luas. Aku melihat dirinya yang tua dan rapuh itu, seakan ingat ayahku yang sudah lama meninggal dunia. Hingga akhirnya dengan rasa canggung aku menyapa dan mengajaknya bicara. Bapak sedang menunggu seseorang? Tanyaku dengan canggung. Tidak, saya hanya lelah berjalan untuk mencari barang bekas dan saya ingin istirahat dulu, jawab pria paruh baya dengan suara lirih. Wah, dugaanku salah. Ternyata dia bukan orang gila, kataku dalam hati. Pantas saja wajah bapak terlihat sangat lelah, ujarku. Iya nak, maklumi saja, saut pria itu. Apa bapak masih ada keluarga? Tanyaku. Masih, bapak tinggal bersama istri dan 4 orang anak, jawabnya. Kalau boleh tahu, apakah pekerjaan bapak hanya mencari barang bekas? Tanyaku dengan rasa penasaran. Tidak nak, sebelumnya bapak pekerja kantoran. Tetapi semenjak ada pandemi COVID-19,
Bapak di rumah, kan? Karena kantor tempat Bapak bekerja bangkrut semenjak ada pandemi ini. Sehingga Bapak bingung, tidak tahu harus bagaimana dan cari kerja di mana lagi. Banyak perusahaan yang tidak mau menerima Bapak dengan alasan adanya pandemi, banyak pandemi. Banyak karyawan yang dirumahkan, tapi Bapak harus semangat dan percaya diri. Hingga pada akhirnya Bapak memilih jalan untuk mencari barang bekas dan Bapak kelola sebagai kerajinan tangan. Cara ini Bapak lakukan agar Bapak terus berinovasi dan kreatif dalam memanfaatkan waktu luang agar lebih produktif. Dan Bapak juga bisa menafkahi keluarga Bapak dengan hasil kerajinan tangan ini. Walaupun gak banyak uangnya, tapi cukup. Jawabnya dengan jelas. Aku terkejut dan sangat antusias mendengar cerita dari laki-laki paruh baya yang memiliki jiwa semangat besar untuk bertahan hidup dengan tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Aku menjadi malu pada diriku sendiri. Aku sebagai anak muda tidak memiliki jiwa semangat yang luar biasa seperti laki-laki paruh baya itu. Aku sangat bangga padamu, Pak. Kau sudah tua seperti ini, masih memiliki jiwa yang tinggi, ujarku dengan pujian. Iya nak, kita hidup di dunia ini bukan untuk mengeluh dan bermalas-malasan. Apalagi kita sekarang di situasi seperti sekarang ini. Semakin sulit hidup, jelasnya. Iya, benar Pak. Kalau ada masalah apa nak? Wajahmu terlihat murung dan bingung, tanya pria paruh baya. Tak ada masalah Pak, hanya saja aku sedang memikirkan cara bagaimana aku bisa menggunakan waktuku dengan tak sia-sia. Sekarang aku sedang libur semester, tak ada kegiatan lain selain aku belajar. Aku sudah cukup bosan untuk terus diam di rumah tanpa menyibukkan diri dengan hal yang berguna. Waktu itu habis begitu saja dengan sia-sia, jawabnya dengan resah. Kenapa kau tak pergi main atau liburan bersama teman-temanmu? Tanyanya. Mereka tak mendapat izin untuk keluar rumah oleh orang tua mereka karena adanya pandemi. Ditambah lagi adanya PPKM yang diperpanjang, jadi jalanan sepi, tempat tongkrongan tutup lebih awal. Jawabku. Kenapa kau tak coba mencari kerja untuk mengisi luang? Sudah ku coba Pak, aku sudah melamar di beberapa perusahaan dan rumah makan, tapi tak ada panggilan sampai sekarang. Malang sekali. Kau masih muda sayang, kalau waktumu terbuang sia-sia, coba mulai sekarang kau membuat rencana untuk tujuanmu ke depannya. Kau harus semangat, jangan mengeluh atas kesehatanmu. Banyak orang di luar sana yang mengalami seperti dirimu dalam situasi pandemi ini. Tapi kau anak muda, jangan hanya menjadi patung di tengah krisisnya dunia. Kau punya akal, kau punya kemampuan. Buktikan dirimu bisa menjadi agen perubahan di tangan kehidupan pandemi COVID-19 ini. Dukungan yang dilontarkan dari laki-laki paruh baya itu membuat diriku menjadi semangat
dan yakin bahwa aku bisa memanfaatkan waktu liburku dengan sebaik-baiknya. Aku pun pada akhirnya meminta saran pada laki-laki paruh baya itu untukku agar bisa menggunakan waktu liburku dengan hal yang bermanfaat. Apa Bapak punya saran untukku agar aku bisa menggunakan waktu liburku dengan hal yang bermanfaat? Tanyaku. Saran Bapak, jika dirimu suka menulis, karanglah sebuah cerita sehingga kau bisa menjadi cerita itu sebagai motivasi. Semua orang atau barang bekas pun bisa kau sulap menjadi wadah, pajangan, atau koleksi. Melakukan kegiatan ini dapat meningkat kreatif, sedangkan kreatif yang tinggi dapat melatih untuk menggunakan ide-ide baru dalam memecahkan masalah yang tidak terduga nantinya. Saran bijak pun paruh baya itu, saran diberikan oleh laki-laki paruh baya itu akan terima dengan baik, dan aku sudah memiliki rencana apa yang akan aku lakukan untuk menghabiskan masa liburku. Suasana mulai petang, aku memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Tak lupa ucapan terima kasihku berikan kepada pria paruh baya yang sudah mendengarkan keluh kesahku dan memberikan dukungan yang baik sehingga aku bisa semangat kembali. Hari-hariku jalani dengan percaya diri dari semangat yang tinggi. Masa libur panjang ini kuisi dengan kegiatan yang dapat mengingatkan kreativitasku yang menulis adalah caraku untuk mengisi masa libur di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Hampir setiap hari aku menulis, entah itu menulis cerpen, puisi, ataupun menulis buku harian. Sudah cukup banyak karya tulis yang aku buat di bukuku. Aku melakukannya dengan senang hati karena dengan menulis waktu libur semesterku ini tak sia-sia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.